Lantas, akankah langkah Jokowi bisa membuat kedua negara yang sedang berseteru ini berkompromi? Inilah Satu Meja Forum. Mampukah Jokowi damaikan Rusia-Ukraina? Параметр нормы вилка. Tanks and other armored combat. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Presiden Jokowi mengambil langkah penuh risiko, berkunjung ke Ukraina dan Rusia guna menghentikan perang yang sudah berlangsung lebih dari 4 bulan. Langkah penuh risiko juga pernah diambil Presiden Soeharto pada tahun 1995 saat berkunjung ke Bosnia yang sedang dilanda konflik. Mampukah Jokowi menghadirkan perdamaian di Ukraina-Rusia? Itulah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber di studio dan laporan dari wartawan Kompas yang sedang berada di Kiev. Di ujung sebelah kanan ada pengamat ekonomi Prastian Toko. Malam Mas Pras. Malam Mas. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Ruhaini Suhayatin, tenaga ahli utama KSB. Malam Bu. Selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Koni Rahakundini. Malam, pengamat militer. Dan ada pengamat internasional Dina Praptor Harjo. Mbak Dina, malam. Selamat malam Mas. Dan juga ada di Kiev ada wartawan Kompas Hari Susilo. Malam Hari. Malam Mas Budiman. Hari, pertemuan sudah berlangsung, sedang berlangsung sekarang atau gimana di Kiev? Saat ini saya sedang berada di dekat lokasi peristirahatannya Presiden Joko Widodo. Oke. Dia belum kembali ke lokasi peristirahatan ini. Artinya itu pertemuan masih berlangsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ya. Informasi terakhir sudah melakukan pertemuan bilateral, tapi masih ada beberapa pertemuan lain dan termasuk perjamuan makan dengan Presiden Ukraina. Hari, Anda berada di hotel tempat transit Presiden Jokowi dengan lokasi pertemuan cukup jauh? Tidak Mas, kira-kira jaraknya 1,5 kilo dari hotel tempat singgah Presiden ke istana Presiden Ukraina. Oke, lalu menurut informasi yang Anda terima, siapa yang mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan Zelensky? Bu Menlu yang jelas Mas, Bu Menteri Luar Negeri, Bu Retno Marsudi, dan beberapa rombongan terbatas. Krismada berada ikut dalam pertemuan itu? Iya, Kris sementara sedang ikut press conference-nya Mas, karena masih berlangsung di lokasi di istana dan media terbatas ya. Kalau sudah di dalam istana, kami tidak dibolehkan lagi keluar sampai pertemuan benar-benar rampung. Oke, pengamanan terhadap Presiden Jokowi, karena Bu Menlu menyebutkan bahwa ini situasi yang tidak normal, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi pengamanan terhadap Presiden Jokowi di Kiev? Pengamanan untuk kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sendiri memang cukup ketat ya kalau terlihat dari pantauan dari lokasi peristirahatan. Kemudian tadi saya sempat melihat ketika Presiden berkunjung ke beberapa lokasi di Irpin dan juga ke rumah sakit, itu selain dikawal ketat oleh Pas Pampres, ada juga dari petugas Badan Keamanan Nasional Ukraina, ada beberapa saya lihat juga petugas yang berseragam militer Ukraina dan juga kepolisian setempat yang biasanya bertugas untuk mensterilkan jalur ya. Jadi memang jalur-jalur yang dilintasi Presiden Jokowi disterilkan saat kunjungan ini.
Kalau posisi sekarang, situasi Kiev sekarang seperti apa, Hari? Situasi Kiev sendiri sekarang sudah ramai, Mas. Sudah cukup menggeliat, tapi karena pengungsi sudah banyak yang kembali ya. Oke. Yang pada awal perang mengungsi ke luar negeri maupun ke arah barat, sekarang sudah mulai kembali ke Kiev. Toko-toko sudah mulai buka, pusat perbelanjaan buka, kantor pemerintahan buka, kedai-kedai juga buka. Hanya saja masih ada pembatasan karena memang situasi perangnya. Kalau di Kievnya sendiri secara kondisi memang sudah sangat ramai, tapi belum dikatakan sepenuhnya normal karena kalau kondisi seperti ini ada pembatasan jam malam dari pukul 23 sampai pukul 5 pagi dan ada pembatasan akses di beberapa lokasi tertentu ya yang vital. Terus di beberapa objek vital itu juga dikawal ketat oleh tentara dan juga di perbatasan Kiev dengan kota lain itu dikawal oleh pasukan pertahanan teritorial di sini. Hari, jadi sebelum bertemu dengan Zelensky, Presiden Jokowi kemana aja? Tadi Presiden Jokowi sebelum bertemu dengan Presiden Zelensky itu berkunjung ke sebuah apartemen, namanya apartemen Lipke yang runtuh ya, itu di kota Irpin. Kota Irpin itu sekitar jaraknya 30-an kilometer dari kota Kiev, kota di pinggiran Kiev, itu yang pernah diduduki Rusia pada saat awal perang ya, kira-kira bulan Maret sampai April itu diduduki Rusia dan sebuah bangunan di sana tuh hancur, banyak bangunan hunian, bangunan apartemen yang runtuh karena terkena rudal maupun terkena serangan artileri. Kemudian setelah dari Irpin, Presiden berkunjung ke rumah sakit pusat jaringan endokrin ya di Ukraina di kota Kiev. Itu rumah sakit tersebut di rumah sakit tersebut Presiden memberikan bantuan obat-obatan dan juga bantuan alat kesehatan secara simbolis ke Menteri Kesehatan Ukraina dan Direktur Rumah Sakit tersebut. Tapi kalau lihat dari gambar-gambar yang diterima di Jakarta, tampaknya Presiden Jokowi juga santai, tidak menggunakan rompi anti peluru dan ada Ibu Negara Bu Iriana di sana ya, Hari ya? Iya, betul Mas. Di saat berkunjung ke beberapa tempat, memang Presiden Joko Widodo didampingi Bu Iriana di mobil. Dan memang di kota Kiev sendiri memang tidak hanya Presiden, hampir semua warga di sini juga tidak ada yang menggunakan rompi. Memang karena bukan lokasi pertempuran ya di sini, Mas. Okay. Hanya saja memang di sini rawan karena seringkali ada serangan udara. Terakhir hari Minggu lalu yang mengenai sebuah apartemen di tidak jauh dari pusat kota Kiev yang menyebabkan 1 orang tewas dan 4 orang terluka. Itu karena serangan udara ya, serangan rudal. Oke, tadi kalau gambaran warga sekitar, warga di Kiev menyambut kedatangan Presiden Jokowi seperti apa, Hari? Dari beberapa warga yang saya tanya ya, memang tidak banyak yang kenal dengan Presiden Indonesia, tapi begitu saya tanya dan mengenai Presiden Jokowi dan misi perdamaian yang diusung oleh Presiden ke sini, warga tersebut tentunya menyambut baik ya, karena mereka sangat ingin perang ini berhenti. Di Ukraina sangat ingin perang ini berhenti. Perang ini sangat berdampak besar ya bagi warga Ukraina. Makanya mereka memang ingin perang ini berhenti. Jadi mereka menyambut baik misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau pemberitaan media-media di Ukraina soal kunjungan Presiden Jokowi seperti apa, Hari? Hampir sama, Mas. Yang saya lihat ada media lokal juga yang memberitakan terkait kunjungan Presiden Jokowi itu yang membawa misi perdamaian untuk bertemu Presiden Zelensky ya. Cuman memang karena pertemuannya belum usai, jadi belum ada lagi lanjutan seperti apa hasil pertemuan tersebut yang tampak di media-media lokal. Hari setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Zelensky, kemudian apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi? Langsung balik ke Polandia atau seperti apa? Betul, dari informasi yang kami terima, Presiden Joko Widodo akan kembali ke Polandia sore ini juga waktu Kiev ya, atau malam mungkin waktu Indonesia, menggunakan kereta menuju stasiun Przemyśl Polandia dari stasiun sentral Kiev, menggunakan gerbong gusung atau yang disebut kereta luar biasa dengan jalur kereta yang sama dari Kiev ke stasiun Przemyśl Polandia. Sore ini juga, jadi tidak menginap di Kiev. Tidak menginap. Kereta khusus tuh kereta yang memang khusus untuk Presiden ya, Hari ya?
Iya, gerbong khusus gitu Mas. Jadi memang bukan gerbong penumpang atau penumpang barang, tapi rangkaian kereta sendiri ya. Dan tidak ada penumpang-penumpang lain ya? Kalau dari informasi yang kami terima sih tidak ada terlihat penumpang lain Mas di gerbong-gerbong yang lain juga. Oke, Hari, saya akan berpindah ke Ibu Koni nanti kira-kira prospek dari pertemuan Jokowi untuk membawa misi damai Ukraina-Rusia seperti apa, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Golf is a game with improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. PHBS dulu dong. PHBS-nya mana? Waktunya PHBS. PHBS dong. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Hati-hati terjebak dalam euforia beraktivitas normal. Tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas bersama, olahraga teratur, tidur cukup, makan makanan sehat, dan jangan lupa bahagia. Saling jaga, Saling peduli. terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Yuh, saatnya pesta-pesta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Ibu Koni. Bu Koni, gimana Bu Koni lihat langkah penuh risiko dari Presiden Jokowi untuk datang ke area yang menurut Bu Menlu itu masih tidak normal sebetulnya? Kalau pertama sekali sih saya khawatir ya. Tapi sekarang, tapi sebelum Ibu Menlu berangkat ke Jerman, kami kebetulan berhubungan dengan telepon dan saya tekankan ke Ibu Menlu sebenarnya harapan saya itu Presiden Jokowi itu tidak mengarah ke Kiev.
Tapi beliau bilang enggak, Bu Koni, sudah semuanya betul-betul diatur. Nah kemudian kalau saya lihat dari keretanya, kalau orang kan cuma lihat mewah horden. Kalau saya nggak lihat itu. Apa? Saya yakin betul itu dipasang apa sih, anti jam, terus pakai flares, pakai semua, mungkin juga interdiction system, sehingga selama perjalanan kereta 12 jam yang saya khawatir dari awal itu semuanya aman gitu. Jadi begini, masalahnya kenapa saya khawatir dan terus kontak dengan Ibu Menlu, karena saya pikir begini, ini kan Ukraina ini menurut saya menjadi mandala perang yang aneh. Bukan antara dua negara, antara Rusia dan Ukraina, tetapi antara kawan-kawan se-global itu melawan Rusia. Sehingga itu nomor satu. Nomor dua juga ada aktor-aktor lain yang bisa bermain, misalnya neo-Nazi. Atau mungkin some crazy people yang bisa bergerak atas nama dirinya sendiri, atau apapun itu. Jadi kalau yang saya khawatirkan, ketika kita begitu yakin dengan keberangkatan 39 pas pampres kita, with all due respect, pasti mereka terderik banget lah, dan Jaka segala macam. Tapi itu kan sebagaimanapun kekuatan senjata ringan gitu. Jadi yang saya khawatirkan dari awal tuh artileri berat. Terus misal jarak jauh, misal presisi. Kemudian yang paling menyeramkan sebenarnya kalau kita lihat perang ini kan, kadang-kadang alatnya sederhana, drone yang bisa dibeli di mall tapi dibekali bom gitu. Nah, hal itu yang mesti dihitung. Tetapi ketika saya melihat kemudian ada pendamping Pak Jokowi dengan senjata seperti itu, yang bukan pas pampres Pak, yang sebelahnya, saya yakin ini ada pejabat dari negara lain, dan betul kan ada pejabat-pejabat tinggi dari Polandia, dan itu membuat itu lebih aman. Lebih aman. In case daripada ini rombongan Indonesia saja bergerak gitu. Bu Koni, dari perspektif security ya, Ibu Iriana sebagai ibu negara ikut mendampingi Presiden Jokowi ke Kiev. Saya kira mungkin itu message yang mau disampaikan kepada publik adalah betapa Ibu Iriana itu mendukung sekali suaminya kemanapun berada. Itu bedanya. Memang banyak yang bertanya begitu ya. Jadi ada yang bilang gitu, jadi kurang seru dong di perangnya gitu kan. Tapi menurutnya bisa dibalik juga. Malah sebenarnya itu malah menenangkan atau sebagai tameng tanda kutip ya. Karena membawa ibu negara itu juga bisa begitu kan. Tapi pasti sudah dipertimbangkan dengan begitu baik. Kenapa akhirnya ibu negara ikut ke Kiev? Kalau dibandingkan dengan Presiden Soeharto 1995 ke Bosnia? Beda. Pak Harto coba kita lihat dulu ya, ini video yang mana? Videonya Presiden Soeharto ketika berada di Bosnia? '95 memang Pak Harto didampingi oleh... Tapi beda. Kalau Pak Harto itu lebih sederhana, dia mengamankan perang etnis. Kemudian NATO pun posisinya jelas gitu loh. Jadi kita betul-betul clear perangnya itu apa. Ya, ini enggak. Kita tuh sekarang perangnya enggak jelas apa, ya kan? NATO pun setengah kaki. Kalau ada artikel 4,5 dia sedang pakai artikel 4,5. Jadi 5 enggak, 4 udah gitu. Jadi menurut saya itu yang malah membuat beberapa kemungkinan dalam security aspek itu berbahaya. Contohnya Sekjen NATO itu sudah menyatakan even ada gangguan sesederhana mungkin pun ke sistem cyber, mereka dapat mengaktifkan artikel 5. Dan itu yang saya awasi terus, apa sih yang bisa menggerakkan mereka artikel 5? Khawatirnya ketika ada di sana kemudian terjadi gempuran itu dari NATO. Oke, coba kita lihat ya video yang coba ditangkap oleh Kompas TV, bisa ditampilkan. Lawatan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina menjadi bukti Indonesia terus berusaha menjaga perdamaian dunia. Konflik yang sengit tak menyurutkan langkah Jokowi hadir mendamaikan kedua negara. Ini bukan yang pertama, sejarah mencatat Indonesia beberapa kali hadir guna menciptakan perdamaian dunia. Presiden kedua Indonesia, Soeharto, pernah menyambangi Bosnia-Herzegovina pada 1995 silam. Padahal, negara itu sedang berperang dengan Serbia yang menelan ribuan korban jiwa. Sebagai pemimpin gerakan non-blok, Soeharto berusaha menengahi konflik yang tengah terjadi di negara-negara pecahan Uni Soviet ini. Langkah serupa juga dilakukan Yusuf Kala. Saat menjabat wakil presiden periode 2014-2019, JK terlibat dalam upaya mendamaikan pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban. Saat itu Yusuf Kala menemui langsung Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pimpinan Taliban untuk membicarakan perdamaian. Lantas pada konflik Rusia-Ukraina, mampukah Indonesia hadir mewujudkan perdamaian bagi kedua negara? Bu Koni, jadi apa persisnya yang membedakan antara kunjungan Pak Harto 1995 ke Bosnia dengan Presiden Jokowi ke Ukraina? Kalau dari faktor security ya, pertama NATO sudah jelas, dia intervensi penuh. Kemudian PBB juga sikapnya jelas kepada Pak Harto, tanda tangan kontrak mati. Jadi PBB tidak bisa menjamin kalau Pak Harto terjadi apa-apa. Tapi jelas, jadi aktor-aktornya itu terukur. Kemudian lawannya waktu itu yang kita khawatirkan adalah sniper.
karena hanya itu ancamannya sniper. Tapi kalau sekarang ini, pertama posisi NATO tadi saya bilang, kalau dari artikel 4,5 dia sedang pakai artikel 4,5. Yang kedua adalah yang dilawan ini artileri berat, kemudian semua serangan udara dan lain-lain yang bersifat dari udara. Dan itu bisa bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Karena dalam keadaan seperti ini, chaos bisa terjadi. Contohnya saya bicara dengan Dubes Ukraine. Dia bilang bahwa beberapa penembakan itu datang dari Belarus. Rudal itu datang dari Belarus. Saya bilang kok jadi Belarus? Karena tentara Rusia melemparkan dari Belarus. Itu menurut Dubes Ukraine. Nah jadi artinya itu kan satu konfirmasi yang saya khawatirkan bahwa pemain itu bisa siapa saja menjadi pemain untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Terlalu banyak aktor ya? Terlalu banyak aktor di mandala perangnya. Oke, Mbak Dina. Jadi menurut Mbak Dina dalam perspektif hubungan internasional, strategi lobby seperti apa agar kunjungan Presiden Jokowi menemui Zelensky dan kemudian nanti Putin itu bisa mendapatkan hasil? Saya mau coba bicara dari segi apa yang tidak diketahui di Eropa ya. Saat ini pandangan Eropa itu fokus betul pada apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat sebagai komandan dari NATO. Kemudian yang disepakati dalam pertemuan G7 kemarin itu adalah konsolidasi anggota NATO. Dan hari ini hasilnya juga sudah kelihatan, mulai ada kesepakatan agar Swedia dan Finlandia join ke NATO. Ukraina dalam posisi clouded ya, atau tertutupi oleh wacana tersebut. Sedikit yang dibicarakan tentang bahwa di luar dari situasi tersebut sebenarnya negara-negara lain itu nggak satu pandangan terkait isu ini. Betul, orang melihat bahwa Ukraina, negara-negara dunia melihat Ukraina sangat tidak diuntungkan dalam posisi yang sangat dirugikan. Betul terjadi pelanggaran terhadap integritas teritorial. Tetapi masalah penyelesaiannya, apalagi masalah sanksi-sanksinya, itu tidak semua pihak sepakat. Bahwa cara yang dipakai oleh negara-negara NATO dan EU adalah cara yang tepat untuk mengubah perilaku Rusia. Karena kan harapannya sebenarnya dari seluruh sanksi ini berubah perilaku. Nah sekarang kelihatan nih, sudah mulai ada pemecahan pandangan bahwa antara Rusia dan Putin katanya ini dua hal yang berbeda. Jadi kita mensanksi Rusia dengan seluruh masyarakatnya, tetapi Putin belligerent gitu kan, dia tetap survive dan dia tidak mengubah strategi sama sekali karena itu terlepas. Karena sistemnya beda ya. Saya melihat bahwa Barat ini cenderung melihat cara-cara yang ampuh diterapkan pada dirinya akan ampuh pula diterapkan di negara lain. Dan kita lihat metode ini kan nggak pernah berhasil sebenarnya. Sama Iran, sama Cina, sama North Korea itu nggak berhasil. Jadi apa ya harus langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk minimal menurunkan eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina? Betul, yang pertama itu distraksi dulu. Distraksi dulu. Jadi untuk menunjukkan tadi saya bilang dunia itu tidak seperti yang kalian bayangkan loh. Dan you all us more, menurut saya mereka harus sadar betul, Ukraina, Rusia maupun negara-negara Barat, bahwa penopang stabilitas dan ekonomi dunia itu bukan mereka, bukan hanya mereka. Dan selesai mereka bertengkar ini, apa yang akan terjadi? Mereka harus kembali lagi membangun semuanya bersama-sama yang lain gitu. Dan sisi lain saya juga melihat bahwa yang sedang didorong ini kan polarisasi. Saya senang melihat bahwa Pak Jokowi ini ingin menunjukkan bahwa Asia itu punya suara berbeda, independen, dan nggak bisa ditarik ke sana kemari gitu. Itu yang bagus menurut saya, ini satu menghidupkan kembali gerakan non-blok sebelum ada perang dingin. Karena sudah ada yang bilang ini sekarang perang dingin, saya bilang belum sampai situ. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, saya ke Bu Ruhaini yang mewakili dari kantor staf Presiden. Apa sih sebetulnya pertimbangan Presiden Jokowi yang mengambil resiko politik atau resiko keamanan yang datang ke mandala peperangan di Ukraina sebetulnya? Mas Budiman, kita harus mengingat kembali ya, standpoint Presiden secara pribadi itu kan pertama stop perang. Awal sekali ya pada waktu itu, dan juga tentu saja mandat konstitusi. Ya, tadi Mbak Dina juga menyebutkan di situ ada mandat konstitusi, kita punya legacy juga tentang non-blok. Dan yang juga tidak bisa dilepaskan adalah posisi strategis dari Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Yang itu melibatkan negara-negara yang sekarang sedang berkonflik. Nah, oleh sebab itu tentu keempat hal ini tentu saja mendorong Bapak Presiden seperti yang disampaikan oleh Bu Menlu,
tidak diam ya, setidaknya secara aktif untuk bisa memberikan kontribusi. Ya. Yang kemudian diambil oleh Presiden adalah mengunjungi Ukraina dan juga Rusia. Oke. Tadi kalau Mbak Dina menyebutkan perlu distraksi ya, kalau menurut yang dilakukan oleh KSP, apa sih yang akan ditawarkan oleh Presiden Jokowi baik kepada Zelensky maupun kepada Putin nanti? Yang pertama tentu saja dampak. Ya. Dampak. Ya. Dampak Jadi kan dari perang. Dampak dari perang itu kan banyak sekali ya. Pertama adalah dampak kemanusiaan. Oke. Kemudian juga yang disampaikan oleh Presiden bahwa dengan adanya konflik ini juga sebetulnya ada masalah tentang flow of resources ya, misalnya dari Ukraina sendiri itu juga pemasok beberapa komoditas, ya. Kemudian juga Rusia ini juga pemasok bahan dasar pupuk ya, dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi pangan dunia. Dan beberapa kali Bapak Presiden mengatakan bahwa ini tidak hanya Indonesia, tetapi banyak negara nantinya akan juga terpengaruh oleh berlangsungnya konflik ini. Okay. Nah, oleh sebab itu sepakat juga yang disampaikan oleh Mbak Dina bahwa Presiden saya kira memberikan pesan gitu ya, bahwa Asia mempunyai pandangan sendiri dan juga mempunyai penilaian sendiri terhadap konflik ini, dan keduanya Presiden menempatkan posisinya sebagai true friends. Okay. Kita tahu bahwa sebetulnya Indonesia pernah ada di dalam satu posisi yang mengatakan intervensi serangan Rusia ke Ukraina itu tidak bisa diterima. Tetapi ketika kemudian Presiden mempunyai inisiatif untuk mengunjungi Rusia, itu diterima gitu. Sehingga ini kan menjadi satu hal yang sebetulnya ada sisi lain ya, ada sisi lain di Asia ini yang diuntungkan, dan sekaligus juga perspektif yang berbeda bahwa ini adalah satu persahabatan yang tulus gitu ya, untuk juga mendamaikan dua sahabat. Indonesia melihat bahwa Rusia juga sahabat, Ukraina juga sahabat dari Indonesia. Oke, baik, saya kembali ke Hari Susilo. Hari, kalau kita lihat foto-foto yang beredar di tanah air, pertemuan Presiden Jokowi dengan Zelensky tampaknya memang dalam suasana yang santai ya, bersepatu ket, Pak Jokowi pakai baju putih dan Zelensky pakai baju hijau. Sejauh yang Anda tangkap seperti apa sih sebetulnya gambaran-gambaran di sekitar lokasi pertemuan itu? Presiden Zelensky sendiri memang belakangan jika bertemu dengan kepala negara lain dalam penampilan yang cukup santai, Mas. Ini kalau dengan Presiden Joko Widodo saat ini dia berkemeja hijau, biasanya malah dia waktu bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, terus dengan Kanselir Jerman, dengan Perdana Menteri Italia, hanya mengenakan kaos panjang hijau malahan. Jadi memang sehari-hari Presiden Zelensky tampak lebih santai ya, mungkin dalam kondisi situasi perang seperti ini. Dan pertemuan yang kami dapat informasinya juga berlangsung santai, dan Presiden Zelensky sempat menyampaikan dalam channel Telegram resminya itu bersyukur ada kunjungan Presiden Indonesia ke Ukraina dalam masa-masa sulit ini. Oke, terima kasih Hari. Mudah-mudahan bisa memantau nanti setelah pertemuan selesai ya. Hari, thank you ya. Pertanyaan berikutnya adalah kepada Mas Pras Tiantoko. Sebetulnya adalah dampak ekonomi ya. Dampak ekonomi kalau perang ini kemudian tidak kunjung selesai akan jadi seperti apa? Tapi jawaban Mas Pras setelah jeda berikut ini. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move. Promo HUT ke-57 Harian Kompas. Berhadiah langsung voucher Indomaret senilai Rp200.000 dan kesempatan memenangkan Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Yuk terhubung kembali dengan informasi yang dapat diandalkan.
langganan koran Kompas dan kompas.id sekarang. Promo berakhir 30 Juni 2022. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move. Jadilah saksi. Aga mempertahankan gelar. Sang juara kebanggaan Indonesia, Daud Yordan, versus mantan juara dunia WBO, Anya Uto, dan Ongen Sapnosiwi versus Cirawat Tampacok. Disiarkan langsung dari Balai Sarbini, Jakarta. Jumat 1 Juli, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Selamat malam saudara, saya Tifal Solesa. Sebuah mobil menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di Jalan Raya DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu sore. Bagian depan mobil hancur lantaran menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Pengemudi mengaku saat melaju dari arah Cawang menuju Sunter, dirinya tidak melihat adanya beton pembatas jalan akibat terhalang bus Transjakarta di depannya. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Satlantas Polres Jakarta Timur. Program Satu Meja The Forum berlanjut selepas ini. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Masih bersama saya Budiman Tandrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Mas Prastian Toko. Mas Pras, ini kalau perang ini tidak kunjung selesai, apa sih dampak yang paling buruk bagi Indonesia? Pertama begini, sebelum soal Indonesia ya, saya kira paling nggak saya ya, tidak terlalu tahu sebenarnya selama ini Ukraina itu sepenting apa gitu. Oke. Tapi karena konflik ini jadi kita tahu bahwa Ukraina itu ternyata penting. Pertama dia itu sebagai negara kecil, itu sumber resources, natural resources-nya itu kaya sekali. Dia itu punya cadangan terbesar titanium di Eropa gitu. Terus kemudian produsen
macam-macam hal gitu terkait dengan produksi global gitu. Pangan juga begitu, dia adalah eksportir gandum terbesar dunia dan penghasil bunga matahari terbesar di dunia juga. Jadi bisa dibayangkan kalau Ukraina itu sekarang perang, dan perang itu tidak hanya negaranya tidak bisa bekerja tapi juga diblokir, tidak bisa mengeluarkan produksinya, itu punya impact. Satu, harga komoditas, dua adalah harga pangan. Tapi yang juga mungkin perlu diwaspadai adalah tingkat kedalaman perang secara ekonomi ini lebih dalam. Umumnya kalau konflik itu perang dagang aja, yang ini enggak gitu. Sampai ke aset itu dibekukan. Kemudian sistem pembayaran itu diputus gitu. Itu tingkat kedalaman perang ekonominya itu lebih dalam lagi. Ya? Dan karena itu dampaknya secara global itu akan sangat signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau situasi berangsur-angsur mulai pulih sekalipun, ini sistem tatanan ekonomi nggak akan balik seperti sebelum perang. Jadi ini sesuatu yang perlu diantisipasi. Ada satu lanskap situasi global ya yang berubah. Itu yang pertama. Kalau pertanyaannya terhadap Indonesia seperti apa? Sebetulnya saya tidak mau bicara Indonesia diuntungkan, tapi dalam beberapa hal kita tidak seburuk negara lain gitu ya. Misalnya karena kenaikan harga komoditas ini, kita justru mendapatkan tambahan revenue karena kita sebagai negara penghasil komoditas. Jadi ini sesuatu yang memang tidak seragam dampaknya. Dampak perang Ukraina ini terhadap global itu tentu negatif, tetapi untuk tiap-tiap negara beda-beda, dan kita itu untungnya tidak seburuk negara lain dampak dari krisis Ukraina ini. Nah, tetapi kalau ini berkepanjangan gitu, lama-lama juga kita akan kena juga. Coba kita lihat ya grafik yang disiapkan oleh tim Kompas TV soal dampak ekonomi konflik Rusia Ukraina, mungkin bisa ditampilkan. Ini soal defisit ekspor impor. Ya, ini defisit ekspor impor Indonesia Rusia yang 204,6 juta atau sekitar 3,6 triliun. Kemudian dari sebaliknya juga Indonesia ke Ukraina ada 13,5 juta ya, sekitar 200 miliar. Lalu kemudian masih ada lagi ini komoditas yang mengalami dampak, yaitu energi, bahan bakar, kemudian gandum, dan kemudian minyak, dan kemudian terigu ya. Itu kira-kira Mas Pras. Jadi kalau dari hasil kajian kira-kira itu yang akan berdampak, selain tadi Anda mengatakan akan ada mendapatkan keuntungan dalam situasi yang juga memang tidak mudah. Iya, secara agregat ekonomi kita memang quote-unquote diuntungkan. Tetapi untuk beberapa sektor seperti gandum tentu saja itu punya dampak yang negatif bagi kita. Jadi dampak sektoralnya juga berbeda-beda. Tapi intinya sebetulnya yang paling penting kalau krisis ini berkepanjangan terus-menerus, itu tentu akan merugikan semua negara termasuk Indonesia yang dalam jangka pendek ini sedikit diuntungkan oleh situasi. Oke, kita kembali ke Hari Susilo ya, wartawan Kompas yang sedang berada di Kiev. Hari, gimana? Apakah pertemuan itu sudah selesai sekarang antara Zelensky dengan Presiden Jokowi? Informasinya begitu Mas, katanya baru saja selesai, cuman belum terkonfirmasi hasilnya seperti apa ya, belum mendapat update lagi. Oke, Anda sekarang di mana? Di belakang itu ada apa itu? Saya ini di lapangan depan gereja Saint Michael ya, yang juga dekat dengan lokasi peristirahatannya Presiden Jokowi di pusat kota Kiev ya. Di lapangan depan gereja ini memang dipajang semacam tank atau kendaraan perang yang rusak, yang jadi rongsokan, terus kemudian diberi berbagai informasi ya. Nah, di lokasi ini kemudian banyak dipadati warga Ukraina biasanya. Oke. Terutama saat akhir pekan. Itu menjadi tempat selfie gitu ya, Hari ya? Iya betul, jadi semacam menjadi wisata foto gitu ya untuk warga sini ya. Bahkan banyak ada juga yang foto bawa bendera Ukraina terus menaiki tanknya. Bisa digambar Hari suasananya seperti apa? Mungkin kamera agak maju Anda bergerak gitu supaya publik di tanah air bisa mendapat gambaran. Itu belakangmu ada tank, lalu ada juga ini belakang saya ada tank M189. Atau kameranya bisa dibalik Hari? Bisa dikasih gambaran? Balik, boleh. Nah, ini ada tank, itu tank Rusia ya? Yang di sana ya? Ini tank Rusia ya Mas, ya M1989 72B yang infonya rusak atau hancur di Bandara Antonov ya, di Bandara Antonov Ukraina dekat Gostomel. Itu
Kalau dari klaimnya Ukraina itu sepanjang sampai Juni 2022 ini 53 tank semacam ini, 53 tank Rusia semacam ini dihancurkan oleh pasukan Ukraina. Oke. Terus ada juga Itu yang berpayung-payung itu siapa, Hari? Itu warga, Mas. Itu warga yang foto ini karena di sini sedang gerimis ya, jadi mereka berpayung. Oke. Tapi kelihatan nggak ada kecemasan sama sekali ya? Tidak ada. Kalau di sini malah semacam kami pernah mewawancara beberapa warga yang berkunjung ke sini ya. Mereka melihat kendaraan-kendaraan rusak yang dipamerkan ini itu jadi semacam menunjukkan bahwa tentara Ukraina itu benar-benar menjaga mereka gitu loh. Itu menurut warga ya. Jadi memperlihatkan bahwasannya memang ada kerusakan juga dari pihak Rusia, dan ini juga kita lihat ada juga mobil pengungsi yang ringsek begini dipajang di sini juga. Terus ada beberapa senjata. Ini memang kalau akhir pekan terutama ramai sekali di sini dijadikan semacam wisata selfie itu atau wisata foto. Wisata selfie. Tapi kalau sejak Anda datang di sana sebulan yang lalu sampai sekarang situasi di Kiev semakin aman, semakin tenang gitu ya? Iya Mas, kalau dibilang tenang sih tidak, tapi semakin menuju ke arah normal, karena semakin ramai, fungsinya banyak yang sudah kembali. Hanya saja memang mereka masih waspada karena masih ada serangan udara ya. Di sini memang tidak aman dari serangan darat gitu, tapi masih waspada dari serangan udara, yaitu kejadian akhir hari Minggu lalu itu. Sirine antisipasi serangan udara masih sering terdengar? Itu setiap hari Mas, setiap hari itu bisa 2-3 kali bahkan lebih. Hanya saja serangan udara itu sering sekali dicabut. Jadi ketika ada serangan udara, sirene berbunyi, dan biasanya itu juga ditandai dengan peringatan ke handphone ya. Kalau kita mendownload salah satu aplikasi untuk peringatan udara, saya juga ikut mengunduhnya di sini. Itu namanya Kiev Digital. Itu aplikasi itu menunjukkan jika ada serangan udara, mereka akan langsung memberikan notifikasi ya di handphone kita. Tapi hanya saja seringkali setelah peringatan itu dikeluarkan, tidak lama dicabut. Oke, baik Hari Susilo, terima kasih ya. Tetap bertugas di sana, hati-hati ya. Kalau ada sirine ya pergi dulu gitu. Oke, Mbak Dina, sehingga Presiden Jokowi berani mengambil risiko. Probabilitas untuk berhasil menghentikan atau gencatan senjata seberapa besar sih? Kalau saat ini menurut saya masih too early ya, masih too early. Tapi saya sih punya optimisme cukup besar ya, karena beberapa faktor ya. Pertama itu dalam situasi di mana kedua belah pihak sama-sama panas, sebenarnya di dalam hati mereka pasti menyimpan keinginan untuk meredakan ketegangan. Tapi nggak mungkin yang bicara itu mereka, karena itu akan dipandang sebagai kekalahan atau kelemahan ya oleh pihak lawan. Jadi yang penting ini kesempatan lah ya, peluang buat Presiden Joko Widodo, dan lebih keren lagi sebenarnya kalau kemudian nanti pulang ke tanah air, ada pertemuan lagi dengan negara-negara yang lebih luas, mungkin di Asia atau di ASEAN gitu. Sehingga dukungannya kelihatan semakin luas ya, bahwa ini bukan cuma suara Indonesia loh, tapi kawasan kita ini betul-betul peduli untuk mencoba menciptakan perdamaian di bawah leadership dari Indonesia gitu, Presiden Joko Widodo itu. Oke, baik. Kalau ke Bu Kony kira-kira kalau dalam bayangan Bu Kony kira-kira langkah apa nih kira-kira yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi, bisa berkomunikasi dengan Zelensky kemudian dengan Putin untuk minimal menurunkan tensi perang itu? Apa yang perlu ditawarkan? Satu yang paling penting dari kunjungan ini adalah sebenarnya selama itu ada kayak seolah di drive Indonesia itu harus berpihak. Ada begitu suara-suara seperti itu, seolah berpihak ke Amerika lah, berpihak kemana. Dan ini yang sekarang meluruskan bahwa Presiden Jokowi tidak berpihak kemana-mana, tapi berpihak kepada keputusan kita tentang non-alignment movement. Itu yang kita pertahankan. Yang kedua adalah mendamaikan, ini adalah proses panjang. Saya mau cerita saja waktu Pak Harto dulu itu menyelesaikan Dayton Agreement itu sekitar 3 atau 5 tahun ya. Jadi keterlibatan negara yang langsung konflik, kemudian negara-negara peserta itu juga ada. Jadi waktu itu tuh sekitar 17 atau 15 negara tanda tangan, dan itu perlu 5 tahun. Jadi setelah ini tuh menurut saya itu adalah pembuka yang kita harus sambut baik dan kita appreciate, karena inilah sebenarnya gerakan Presiden Jokowi untuk balancing the world dalam arti sesungguhnya. Karena setahu saya dari pembicaraan saya dengan Ibu Menlu,
Yang sangat beliau concern adalah ketika laporan World Bank ada akan terjadi negara gagal sebanyak 60. Nah itulah kemudian beliau langsung bersemangat untuk menyelesaikan itu ke sana. Tapi kalau dari pembicaraan saya dengan Dubes Ukraine, karena sekarang saya bertanya, saya kan harus info kepada pihak Bu Menlu dan juga kepada pihak istana kan, apa sih kira-kira yang bisa diharapkan oleh Presiden Zelensky? Dan itu menurut saya menarik. Kalau menurut Ambasador Vasil, satu, Crimea harus kembalikan. Crimea harus kembalikan. 2, Donetsk area, which is sekarang sudah 20% Ukraina dikuasai oleh Rusia, harus dikembalikan. Yang ketiga, semua kerugian perang, kehancuran perang harus dibayar oleh Rusia. Jadi dia sepertinya mengambil sikap dia itu pemenang perang. Padahal dia belum perang-perang, paling jauh lah dari menang perang. Loh sekarang rakyatnya 40 juta, 15 juta udah scattered around. 200 orang prajurit tiap hari terbunuh. Sekarang kan kita lihat, dampak Presiden Jokowi ini keren banget kemarin ke G7. Pertama semuanya ikut style Jokowi. Dan sekarang parlemen Italia berantem. 70% rakyat Italia tidak mau lagi Italia drop senjata apapun ke Ukraine karena ini akan membuat perpanjangan perang yang tadi saya bilang. Ukraine itu menjadi mandala perang semua orang gitu, yang terutama penjual senjata. By the way, itu mesti kita catat. Jadi ini saya berharap langkah penting dari Italia yang bereaksi atas meeting G7 ini diikuti oleh negara NATO lainnya sehingga akhirnya perangnya jadi sederhana tadi antara Rusia dan Ukraine dan mereka bisa duduk gitu. Oke, baik. Ibu Ruhaini, jadi apa sih sebetulnya target mendasar ya, target atau paling minimal dari Presiden Jokowi sampai berani mengambil risiko? Apakah memang ceasefire, menghentikan gencatan senjata dan bisa semuanya G20 nanti akan kemudian aman atau apa sebetulnya? Ya perang ini kan kompleks Mas ya, dan juga tadi itu dengan begitu banyak kemudian yang terlibat pada pada berikutnya ini kan tidak mudah ya. Tentu kantor staf presiden juga mengirimkan satu pesan kepada publik gitu bahwa memang tentu saja Presiden Jokowi tidak akan tidak akan mampu untuk menyelesaikan konflik yang besar ini ya. Tetapi setidaknya ini beliau mempunyai satu tekad sebagai true friends gitu ya untuk meng-approach keduanya untuk membuka jalan itu. Ya, jadi deeskalasinya kemudian bisa tercapai, kemudian juga nantinya setidaknya di situ akan ada satu upaya ya bahwa keduanya bisa duduk dulu, baru kemudian root causes dari ketegangan-ketegangan itu akan diselesaikan satu persatu dan itu saya setuju dengan Bu Koni, pasti akan panjang dan lama. Iya, kalau saya boleh tambahkan sedikit, coba kita lihat ya penawaran dari Barat itu. Kalau nggak sanksi, pemberian senjata. Nah, Presiden sekarang kan beda posisinya karena kita negara non-alignment, duduk pikirin dunia misalnya gitu kan, kamu juga akan rugi, semua juga akan kira-kira begitu. Jadi posisinya sudah sangat lain. Enak ya, lebih posisi yang nyaman. Bukan posisi nyaman, tapi posisinya menurut saya sangat penting, tapi tidak ada yang ngambil. Nah, sekarang beliau ambil kemanusiaan ya. Kemanusiaan dan bagaimana dunia yang sejahtera dan damai itu harus diwujudkan. Mbak Dina, apakah memang langkah Presiden Jokowi yang kemudian akan bertemu dengan Zelensky dan kemudian akan ke Putin nanti akan bisa mengamankan ya atau menarik semua anggota-anggota G20 untuk hadir dalam pertemuan di Indonesia, tapi analisanya setelah jeda berikut ini. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam sariawan,
Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Yuhu, saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mbak Dina, langkah Presiden Jokowi apakah kemudian akan juga berkorelasi dengan pertemuan G20 yang bakal sukses di Indonesia nanti? Kalau saya hari ini merasa jauh lebih percaya diri bahwa itu akan terjadi, lebih sukses. Tentu horizon kita harusnya jangan sampai berhenti hanya di G20 ya. Karena kalau dilihat narasi yang berkembang di Eropa dan juga di negara di luar kawasan tersebut, masih ada mata kita harus memandang dengan cermat. Kenapa? Karena narasi yang berkembang itu juga sudah mengemuka bahwa harus diantisipasi serangan dari Cina. Padahal Cinanya belum ngapa-ngapain gitu kan. Dan nggak akan ngapa-ngapain juga. Ya, menurut kami dari perspektif Asia ya, logika orang Asia itu kan menghindar dari konfrontasi sebenarnya. Sebisa mungkin dialog. Kalau pun mau mencaplok wilayah pelan-pelan. Nggak pernah langsung konfrontasi angkat senjata gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, saya juga berpikir bahwa masalahnya itu negara-negara Eropa sendiri sebenarnya nggak punya amunisi yang cukup, amunisi ini ya, dukungan politik yang cukup ya, untuk perang yang berkepanjangan. Lalu yang ketiga, di luar wilayah Eropa, dengan kita melihat bahwa negara-negara Barat ini ternyata tega memperpanjang perang. At the expense dengan korban yang begitu banyak, bahkan warga negaranya sendiri yang kekurangan pasokan energi sampai miskin masa bodoh. Berarti gerakan-gerakan yang ekstrim kanan, yang ekstrim teroris itu akan muncul gitu. Seakan-akan itu jadi pintu masuk bahwa nggak ada order yang bisa disepakati. Ini yang harus di stop ya. Indonesia harus pasca G20 terlaksana pun harus tegas ikut menggandeng tangan. Ini jangan sampai terjadi lah tatanan seperti itu. Baik, Mas Pras. Ini kembali, meskipun ada tanda-tanda mungkin membaik, tapi kalau perang ini terus berkelanjutan, antisipasi Indonesia akan seperti apa? Gini Mas Budiman, jadi mau pendek mau panjang perang ini mengubah lanskap yang disebut sebagai globalisasi itu akan berbeda, arahnya akan berbeda. Jadi global supply chain itu akan berubah cukup drastis gitu. Dan mungkin relasi antar negara yang selama ini terjadi dengan begitu leluasannya sekarang ini ke depan ini akan enggak. Jadi itulah yang saya kira perlu diantisipasi dan peran Indonesia. Kalau selama ini kita sering pesimis, wah ini Indonesia jadi presidensi G20 tapi situasinya begini, kita nggak maksimal. Sekarang ini kesempatan kita untuk jadi maksimal gitu. Gimana tuh? Sebagai presidensi G20, saya kira ini kesempatan untuk membuat satu narasi globalisasi pasca konflik geopolitik ini seperti apa. Ini kita punya peluang untuk memberikan warna terhadap relasi ekonomi, tidak hanya ekonomi tetapi juga politik, sosial, mungkin juga budaya gitu terhadap tatanan global yang akan terjadi pasca konflik Ukraina ini. Dalam bayangan Mas Pras, seperti apa tatanan baru pasca Rusia Ukraina ini? Saya kira bahwa sistematika globalisasi yang selama ini terjadi sudah tidak akan mungkin diulang kembali, sehingga memang diperlukan konsensus yang sifatnya lebih regional.
Dan regional itu bisa geografis, tetapi juga bisa seperti G20, itu kan tidak geografis, tetapi berbasis kepentingan tertentu. Saya kira itu yang bisa dimainkan. Jadi selain kalau kita sekarang termasuk negara yang paling kuat di ASEAN, itu secara geografis ada di situ, tapi memainkan G20 itu jadi penting, karena kita menjadi pemimpin dari kelompok negara yang sebetulnya sebisa mungkin punya kepentingan yang sama menghadapi situasi yang memang rumit ini. Oke, itu di level global. Tapi apa yang kalau dalam konteks Indonesia, oleh Presiden Jokowi, kalau itu konfliknya berkepanjangan dan ada tatanan dunia baru yang kita belum tahu bentuknya seperti apa yang harus dikerjakan oleh Indonesia? Gini, kalau Indonesia itu saya kira pertama sekarang kita punya limpahan sedikit lah ya, yang disebut sebagai windfall itu. Jadi revenue kita sebetulnya itu cukup meningkat karena pergerakan harga komoditas ini. Yang dikhawatirkan kan ketika ini berbalik. Kan harga komoditas itu sifatnya itu super cycle gitu, bisa naik, bisa turun. Nah itu fiskal kita harus kuat. Jadi menurut saya yang paling harus disiapkan pertama kali menghadapi situasi ini, fiskal kita tuh harus terkonsolidasi dengan baik, sehingga ketika harga komoditas turun, fiskal kita bisa naik untuk menggantikan fungsi untuk mengangkat ekonomi supaya tidak turun. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira memang ada shifting tertentu yang harus diantisipasi. Misalnya saja soal industri. Rantai pasok global jelas akan berubah, sehingga harus ada pemetaan kembali tentang peta industri Indonesia itu seperti apa. Sourcingnya dari mana. Dulu kalau kita bicara soal input, berbicara tentang mana yang paling murah gitu, dimanapun negara di dunia. Sekarang nggak bisa lagi, mana yang paling aman gitu. Nah itulah yang kemudian harus ditata ulang. Jadi fiskal, industri. Saya kira itu dua hal yang dalam jangka menengah harus dipikirkan, selain tentu saja jangka pendek. Kalau ada gejolak, itu pasti nilai tukar kita akan melemah dan kebijakan moneter harus bergerak sehingga suku bunga harus naik. Itu juga sesuatu yang kita harus antisipasi, bahwa nampaknya juga kenaikan suku bunga itu tidak bisa dihindarkan lagi. Oke, baik. Bu Kony, ini kalau kemudian misi perdamaian dari Presiden Jokowi kurang berhasil dan perang kemudian tetap berkelanjutan, kira-kira apa sih langkah yang harus dipikir dan diantisipasi oleh Indonesia kalau menghadapi suatu ketidakpastian yang amat panjang? Kalau saya tuh selalu melihat gelas itu setengah penuh ya, dan saya melihat Presiden Jokowi ini bisa membuat momentum penting. Oke. Jadi artinya pasti akan segera terwujud. Kalaupun tidak, mungkin ini yang menarik disampaikan oleh Pak Pras barusan, bahwa akan terjadi to build the world anew edisi 2. Contoh apa yang disarankan oleh Dumanya Rusia kemarin, akan lahir G8 baru, Rusia, Iran, Indonesia dan Cina, ya kan? Dan itu kan menjadi menarik ya. Jadi benar-benar kita akan lebih powerful daripada yang G7 gitu misalnya. Nah itu sebuah contoh yang menurut saya sangat menarik untuk didorong oleh Presiden Jokowi. Dan yang paling penting mungkin kalau karena kita sudah revisit non-blok, jangan lupa kita mesti revisit juga apa coba? Dasar Bandung. Dasar Bandung itu sudah menyatakan Presiden Soekarno jauh-jauh dulu hapus fakta pertahanan seluruh dunia itu. Itu yang membuat masalah. Jadi kalau lebih lanjutnya lagi mungkin setelah nanti pada summit G20, mungkin Presiden bisa menyatakan kami usulkan betul-betul dihapus fakta pertahanan itu karena membuat confuse. Contohnya perang Ukraina kan confuse karena si fakta pertahanan. Nah, kenapa saya harus ingatkan ini? Indonesia hari ini posisinya sama dengan Rusia. Kita dikelilingi The Quad, kita dikelilingi AUKUS, kita dikelilingi Five Power Defense Arrangement. Dan kalau kita lihat bantuan hasil G7 kemarin, dari gelontoran berapa ratus miliar dolar itu, yang akan dibangun itu Christmas Island dan Cocos Island. Itu artinya mereka akan semakin memperkuat jaringan mereka di kawasan kita, which is kita mesti tolak. Mesti kita tolak? Mesti kita tolak. Dan kita pasti bisa tolak. Bu ini, jadi langkah antisipasi yang dibayangkan oleh kantor staf Presiden sebagai think tank atau pembantu Presiden, kalau ini berkepanjangan, langkah apa yang bakal terjadi sih? The worst skenario-nya seperti apa sebenarnya? Pertama tentu saja penguatan regional, Mas. Tapi bagaimanapun itu kan paling dekat, dan tahun depan ASEAN. Tahun depan kan kita juga presidensi, kita mengambil leadership di ASEAN ya, dan itu tentu adalah satu wilayah yang terdekat di kita. Yang kedua yang sebetulnya ingin juga saya sampaikan di sini, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi ini sebetulnya bisa meyakinkan publik gitu ya, yang kemarin sempat diragukan gitu bahwa Pak Jokowi itu condong ke sini, condong ke sana gitu ya, dan kunjungan beliau ini dengan semua optimisme yang ada di sini, kita semuanya di sini menaruh optimisme itu sebetulnya menjawab keraguan publik juga bahwa sebetulnya beliau itu memang betul-betul ingin menjaga Indonesia itu untuk tidak ada di dalam kecondongan yang seperti yang dibayangkan. Jadi ini satu hal, dan tentu saja kekuatan yang
paling bisa nantinya kemudian dikonsolidasikan adalah ASEAN. Ya, dan kalau ASEAN ini aman ya, tentu saja ini adalah merupakan modalitas. Dan setelah itu baru kemudian tentu kita mengakumulasi kekuatan-kekuatan dan juga relasi-relasi yang lain ya, dengan misalnya ya juga di situ tadi Mbak Koni menyebutkan adanya satu bentuk grup yang baru, tetapi juga OKI akan ada di situ juga misalnya. Itu juga ada beberapa hal yang tentu saja ini menjadi kemungkinan yang nantinya itu akan bisa dieksplorasi lebih jauh. Terhadap bayangan atau prediksi dari IMF dan World Bank kemungkinan terjadi sejumlah negara akan mengalami negara gagal fail state, bayangan dari Bu Raini seperti apa? Tentu saja ini bukan hanya KSP ya, tetapi kan ini sebuah analisis yang global, dan tentu saja kita memikirkan itu. Memikirkan dalam arti pertama adalah kepentingan dalam negeri sendiri. Nah itu bagaimanapun kita adalah negara yang cukup besar ya, dan apa yang disampaikan oleh Mas Pras bahwa kita juga harus mencari peluang-peluang yang lain ya. Dan tentu saja kita masih mempunyai harapan Mas, karena kita juga memproduksi komoditas ya. Tentu saja misalnya beberapa saat yang lalu Presiden mengkampanyekan tentang sorghum misalnya. Ini kan akan menjadi satu bentuk dari substitusi dari gandum ya. Pertahanan domestik, dan kita mempunyai variasi yang begitu banyak ya. Jadi tentu saja kita berharap ini perang akan selesai, tapi kalau misalnya berkepanjangan, nah tentu saja kreativitas kita untuk mencari komoditas yang ada di Indonesia ini nanti juga akan menjadi sebuah prospek ke depan. Baik, makasih Bu Raini. Terima kasih. Makasih Bu Koni, makasih Mbak Dina, terima kasih. Presiden Jokowi mengambil langkah bersejarah, mengambil resiko. Menemui kepala negara yang sedang berperang adalah upaya menghadirkan perdamaian dunia. Langkah Jokowi adalah ikhtiar menyelamatkan dunia dari ancaman krisis pangan dan krisis energi yang bisa mengancam kehidupan manusia. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Kita begitu bisa dapat di luar klinik, otomatis kita harus kejar. Seminggu bisa sampai 3-4 laporan kondisi sama, biar dia bisa menyebutkan dari leasing yang lain, kendaraannya diambil. Pas apesnya saya, warga katanya minta surat kuasa, surat tugas, saya memang kenyataannya nggak punya. Saya tanya, ini apa nih bang? Kayak orang dari leasing, katanya motor nunggak, belum bayar 3 bulan. Target, Rabu 29 Juni, pukul 10:30 malam.